welcome to Tesla AI Day 2022. Almost 30 years ago, my country was facing the need to rebuild everything from scratch. After years of Soviet occupation, Estonia regained its independence, but we were left with nothing. No infrastructure, no administration, no legal code, and organizational chaos. Out of necessity, the state leaders back then had to make some daring choices, the ones that a country could afford. There was a lot of experimentation and uncertainty, but also a bit of luck involved, particularly in the fact that we could count on a number of brilliant visionaries, cryptographers, and engineers. I was just a kid back then. Today, we're called the most digital society on Earth. Sejarah manusia telah membentuk pemerintahan yang dihadapi banyak perubahan, dari liberal, komunisme, demokrasi. Dan tata kelola pemerintahan sekarang ini erat kaitannya dengan problematika kekuasaan yang menimbulkan kekacauan serta ketidakadilan yang terjadi. Bayangkan, jika teknologi diterapkan dalam pemerintahan, contohnya AI atau Artificial Intelligence. Program digital yang memiliki keunggulan proses simulasi yang berpikir lebih cepat dibandingkan dengan manusia, tidak mengenal human error, proses pengambilan keputusan yang tidak memerlukan motivasi dan emosi, serta tanpa adanya batas waktu karena AI sendiri tidak mengenal rasa lelah dan bosan. Sehingga di benak kita akan muncul pertanyaan, mungkinkah masa depan sistem pemerintahan akan dikontrol oleh AI? Era Society 5.0, masyarakat itu dituntut untuk berdampingan dengan teknologi. Bahkan secara data, masyarakat global menghabiskan waktunya di media sosial rata-rata 150 menit per hari dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak positif untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan manusia, tetapi akan menjadi bumerang juga bagi kita jika terlena dengan kenyamanan tersebut. Percepatan teknologi didukung dari adanya komputer dan Internet of Things atau IoT yang sering kita kenal. Anyway, secara historis, muncul komputer pertama kali pada tahun 1822 oleh Charles. Mesin bertenaga uap yang menghitung tabel angka yang diberi nama Difference Engine Zero. Lalu pada tahun 1890, Herman Hollerith merancang sebuah mesin kartu untuk menghitung hasil sensus Amerika Serikat. Hasilnya menakjubkan bahwa mesin tersebut mampu menghemat anggaran sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian datanglah komputer digital yang dikembangkan oleh Alan Turing diberi nama Turing Machines. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, seorang George McClellan berhasil menciptakan mesin pertama yang bernama ENIAC untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. Selain itu, Jerman juga membuat mesin cerdas bernama Enigma. Mesin untuk mengirimkan pesan rahasia yang enkripsi berbasis kriptografi, yang mana mesin tersebut sangat ditakuti pada perang waktu itu. Untuk mengetahui Enigma itu apa, mungkin teman-teman bisa menonton film The Imitation Game yang diluncurkan pada tahun 2014. Oke, balik lagi ke perkembangan teknologi komputer dan internet. Bahasa pemrograman muncul seiring dengan evolusi dari kegunaan komputer. Di era sekarang, komputer sudah makin portable dan efisien tentunya, dengan inisiasi dari perusahaan-perusahaan swasta seperti Apple, Microsoft, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan internet ini? Internet ini merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dinamakan ARPA. Dalam proyeknya disebut ARPANET yang berbasis Unix. Lalu apa itu Unix? Unix sendiri pada dasarnya sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh banyak pihak. Secara sederhananya adalah pengembangan software yang nantinya akan diterapkan pada hardware. Jadi tujuan dari ARPANET ini adalah untuk keperluan perang dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital, sehingga akan menghindari terjadinya informasi yang terpusat.
Dan internet berkembang sampai sekarang yang memunculkan website seperti Web 1, Web 2, dan Web 3. Jadi itulah sejarah singkat teknologi komputer dan internet yang sekarang ini telah memenetrasi ke berbagai segmentasi kehidupan manusia, seperti halnya sektor pemerintahan tentunya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai digital governance, penting untuk memahami apa itu digital. Sebuah komputer bisa membaca sesuatu karena memiliki kode biner. Kode biner itu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Komputer pada prosesnya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Mari kita analogikan secara sederhana dengan saklar lampu sebagai kode biner yang memiliki value on atau 0 dan off atau 1. Misalkan kita memiliki 50 lampu yang diatur on dan off-nya secara berbeda, maka akan membentuk nyala yang diinginkan. Teknologi kode biner sebenarnya umum kita jumpai ketika kita membeli sebuah laptop. Kita dihadapkan pada pilihan OS 32 bit dan 64 bit, di mana bit itu sendiri artinya binary digit. Jadi inilah binary code yang merupakan penggambaran dari digital. Setelah kita paham mengenai apa itu digital, mari kita beralih ke pemerintahan, birokrasi, dan teknologi. Menurut jurnal Design Principle for Essentially Digital Governance oleh Patrick Verheugen, beliau menerangkan ada 3 model birokrasi dan teknologi. Pertama, model Weberian, sistem berdasarkan penggunaan kertas dan sangat formal umumnya. Hal ini dikontrol dengan struktur hierarki yang besar. Teknologi pada model ini belum terlihat karena masih pada dasarnya sangat konvensional. Model yang kedua ada New Public Management, adanya instrumen untuk mereformasi manajemen publik yang berubah dari public sector ke arah public business, yang sering kita sebut dengan reinventing governance. Teknologi digital pada model ini sudah muncul tapi masih terpinggirkan, karena teknologi dalam model ini bukan dipercaya akan mempermudah tetapi hanya mengikuti tren saja. Yang ketiga ada model governance di era digital. Teknologi pada model ini sudah dianggap layak. Hal ini didasarkan pada 3 hal, yaitu sudah tidak ada layanan yang berbasis kertas lagi, pemerintah memampukan warga negara untuk go digital, dan yang ketiga organisasi publik sudah terintegrasi. Jadi, governance digital ini akan membawa arah pelayanan dan penghematan pemerintah pada sektor publik. Lalu, apa yang dimaksud dengan governance digital? Poin penting dari digital governance adalah penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik itu digunakan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah, efektivitas penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, maupun digunakan untuk mendorong berbagai komponen masyarakat untuk melakukan urusan publik yang nantinya diselenggarakan oleh pemerintah melalui komputer, internet, web mobile, based aplikasi, IoT, artificial intelligence, augmented reality, dan media sosial. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui pemanfaatan media sosial di instansi pemerintahan, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya guys. Lalu mengapa paradigma governance digital itu penting, bukannya malah lebih sulit? Poros masyarakat dan pemerintahan sekarang itu lebih mengutamakan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam lingkungan yang semakin dinamis dan selalu berkembang tentunya. Jadi ada tuntutan kecepatan, penghematan, dan transparansi di situ. Jika dulu kita membuat undangan dengan mengetik menggunakan mesin tik dan menyebarkannya lewat pos, sekarang dengan adanya komputer dan internet dapat disebar dalam sekejap. Pemerintah tentu akan memilih dengan menerapkan teknologi karena teknologi dinilai lebih hemat dan efektif tentunya. Jika kita merujuk pada ahli, menurut Profesor Eko Indrajit, digital governance itu penting karena ada 3 aspek, yaitu era globalisasi. Era globalisasi datang membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi menjadi hal yang penting. Kedua, ada kemajuan teknologi informasi, membuat data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat. Dan yang terakhir,
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin baiknya kinerja industri swasta. Tetapi percepatan di swasta tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik. Maka penting digital governance untuk diterapkan. Pada dasarnya, aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dengan bantuan teknologi. Yang belum tahu mengenai good governance bisa tonton video saya yang ini ya guys. Penetrasi governance digital sebenarnya belum diterapkan secara optimal di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun secara data penetrasi internet di Indonesia sudah semakin meningkat, dengan kita melihat bahwa 78,18% rumah tangga menggunakan internet, tapi menurut saya masih belum optimal. Jika kita melihat dari dua hal governance digital yang telah diterapkan di Indonesia, pertama, dalam pelayanan publik. Indonesia telah banyak menerapkan pelayanan berbasis digital. Namun, pelayanan tersebut masih belum terintegrasi dengan baik. Konsep Smart City mendorong pemerintah beranjak ke arah atau ke ranah digitalisasi. Transformasi yang terlihat bahwa pelayanan yang awalnya masyarakat harus ke kantor, dengan adanya digital, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor karena dapat mengakses pelayanan publik yang diinginkan melalui aplikasi, website, atau media sosial pemerintah dimanapun dan kapanpun. Alhasil produk governance digital seperti Peduli Lindungi, Jakarta Kini, bahkan eKTP sekarang pun akan beranjak juga ke KTP digital. Kedua, dalam manajemen publiknya. Tata kelola organisasi pemerintahan sekarang pun sudah mulai restrukturisasi dengan pemanfaatan teknologi seperti e-budgeting, e-presensi, e-kepegawaian, e-kinerja, dan lain sebagainya. Tetapi sumber daya manusianya belum maksimal dalam pelaksanaannya. Manfaat dari digital governance ini bisa kita lihat dari kasus pengadaan barang dan jasa yang rawan akan korupsi. Pemerintah pun menggunakan teknologi untuk meminimalisir terjadinya korupsi dengan e-purchasing. Digital governance telah diterapkan di Indonesia. Banyak instansi atau lembaga yang telah beradaptasi menggunakan teknologi digital. Salah satu pengalaman saya menggunakan pelayanan digital itu dari lembaga BPS, di mana BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik nasional. Pelayanan di bidang informasi ini sangat memudahkan saya, khususnya di dalam penyusunan tugas selama saya menjadi mahasiswa. Video yang saya buat ini juga erat kaitannya dengan data-data dari BPS. Website BPS ini mudah untuk dicari dan aksesnya terhadap data itu gratis. Hanya memasukkan keyword, masukkan email, lalu data dari BPS kita bisa unduh. Jika dibandingkan dengan dulu mencari data itu sulit, sekarang dengan adanya digital, data di pemerintah itu lebih mudah untuk didapatkan. Apalagi entitas sekarang di mana data itu sebagai ladang minyak baru yang jika diolah memiliki nilai yang berharga. Governance digital membawa arah pelayanan dan penghematan pemerintah pada sektor publik. Aspek-aspek dari good governance juga dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dengan penerapan teknologi. Tetapi basis dari penerapan teknologi digital sekarang ini secara substantif masih dioperasikan oleh manusia. Sistem pemerintahan sekarang belum sepenuhnya dijalankan oleh teknologi digital, apalagi teknologi AI atau kecerdasan buatan. Padahal penerapan teknologi digital ini sudah memudahkan kita, dari yang tadinya lama menjadi cepat, dari tadinya yang sulit menjadi mudah, dari yang jauh menjadi dekat. Lalu muncul pemikiran, apakah sistem pemerintahan yang secara penuh dikontrol oleh artificial intelligence menjadi lebih baik? Tulis di kolom komentar. Saya Fauzian, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye. Sejarah manusia telah mengalami banyak perubahan. Sejarah manusia telah mengalami banyak pemerintahan. Sejarah manusia telah mengalami 1, 2, 3.